Kabupaten Bekasi. Bersama saya Bayu Nugraha. Hari ini atau pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Karena program hari ini yaitu Jaksa Menyapa. Narasumber hari ini yang nanti bakalan kita ajakin ngobrol seputar undang-undang, perundang-undangan, soal hukum ya. Kita belajar hukum sedikit demi sedikit, sama saya juga masih belajar. Narasumber yang pertama ada Bapak Denny Renold SHMH selaku Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi. Terus narasumber yang kedua ada Ibu Nulina Limurti selaku Jaksa Fungsional. Dan mereka berdua berada di Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kabupaten Bekasi. Kita kenalan dulu sama narasumber hari ini. Selamat pagi. Pagi. Iya, biasanya itu gak santai. Aku manggilnya apa nih? Bapak, Mas? Mbak, boleh Mbak. ya? Mbak biar sama muda. Mas. Oke. Muda kok kelihatan muda. Kita masih muda. Semuanya di sini masih muda. Ada Mas Denny Renold. Mas Denny Renold ini Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi. Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi itu tugas dan fungsinya apa sih, Mas? Boleh dijelaskan sedikit nggak? Selain saya sebagai penuntut umum, saya diberikan tugas lain berupa jabatan Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi pada Tindak Pidana Umum. Artinya saya selain sebagai jaksa eksekutor, saya juga mengkoordinir seluruh eksekusi yang ada di Tindak Pidana Umum agar dapat terlaksana apa yang diputuskan oleh hakim kita laksanakan berdasarkan putusan hakim. Itulah fungsi saya. Kalau eksaminasi sendiri? Eksaminasi misalkan ada permasalahan seperti kekurangan berkas formil, material, baru saya akan lakukan eksaminasi terhadap perkara-perkara yang akan dilakukan eksaminasi. Ini pertanyaan awam aku yang nggak ngerti dia, Mas ya. Eksekusi, Mas kah yang mau eksekusi atau maksudnya seperti apa sih? Semua jaksa mengeksekusi. Semua jaksa sebagai Sebagai eksekutor. Saya sifatnya membantu apabila memang misalkan ada tahanan yang di luar daripada tidak ditahan di lapas, saya bantu untuk mengkoordinir bagaimana cara mengeksekusi biar kita masukkan ke dalam lapas. Oke, seperti itu. Terus ada Mbak Nulina Limurti selaku jaksa fungsional. Jaksa fungsional itu maksudnya gimana sih, Mbak? Jaksa fungsional itu jadi saya berada di bawah seluruh jaksa tuh semua jaksa fungsional, tapi terutama saya tuh ada di bawah naungan tindak pidana umum. Jadi saya bertindak sebagai selaku jaksa memegang berkas perkara untuk disidangkan, bisa untuk pokoknya untuk intinya melakukan penuntutan lah gitu. Di atas saya ada Mas Denny, di atas Mas Denny ada Pak Kasipidum gitu. Okay. Nah itu tadi dia sedikit perkenalan kita bersama narasumber kita ada Mas Denny dan juga Mbak Nulina Limurti. So, Sobat Wibawa Mukti jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi bahas tema hari ini yaitu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa. Masih bersama saya Bayu Nugraha di Jaksa Menyapa, dan tadi kita sudah kenalan bersama dengan narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, ada Mas Denny dan juga ada Mbak Nulina Limurti. Aku panggilnya Mbak Nul aja ya? Boleh. Mbak Nul? Boleh. Ya betul ya Mbak ya? Mbak Nuli? Iya boleh juga. Biar nggak gimana gitu kayaknya ya. Biar nggak tegang. Tadi kita udah kenalan terkait fungsi dari jabatannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas materi yang pertama yaitu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Mbak, untuk Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, kalau dijabarkan pasti banyak banget kan ya pasal-pasalnya. Yang biasa digunakan di Undang-Undang Narkotika ini biasanya pasal-pasal berapa aja sih? Pasal kalau khususan di daerah Cikarang apa semuanya nih? Cikarang ya. Kalau Kabupaten banyak kali kabupaten ya. Pasal 114, pasal 112,
pasal 111. Kalau perbedaan pasal 112 dan 111 itu, kalau 112 menyangkut dengan jenis golongan 1 bukan tanaman, untuk yang pasal 111 menyangkut golongan 1 bentuk tanaman gitu. Kalau 114 itu untuk keseluruhannya kayak sebagai yang menjual, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, itu masuknya 114. Oke, nanti kita bahas pasal 114, tapi sebelumnya kita bahas pasal sebelumnya dulu. Golongan 1 jenis tanaman, golongan 2 enggak, golongan 1 tanaman dan bukan tanaman. Oh, dan bukan tanaman. Nah, untuk yang tanaman sendiri jenisnya, kalau tanaman cuma contoh. ganja. Sampai saat ini kami masih hanya di ganja ya yang ada di Kabupaten Bekasi ya. Kalau untuk yang bukan tanaman ada sabu-sabu, sabu ya, bukan sabu-sabu, makanan, salah. Sabu-sabu pagi-pagi enak ya, bikin kenyang. Sarapan bubur. Iya. Sabu, kemudian yang sekarang yang lagi banyak juga tanaman tembakau gorila. Itu bentuknya seperti ganja, tapi itu sintetis sifatnya. Jadi karena dia sifatnya sintetis atau buatan, maka dia masuknya di golongan yang bukan tanaman. Bukan tanaman. Sampai saat ini masih sabu dan tanaman gorila itu tadi. Kalau untuk kokain di Cikarang kebetulan jarang, alhamdulillah. Jarang. Tapi pernah ada tapi nggak banyak. Mas Denny, kalau untuk dari jenis tanaman sendiri, apakah cuma ganja aja atau ada yang lain juga sih? Iya, untuk di Kabupaten Bekasi kita masih ganja aja. Masih ganja aja. Kandungannya THC. 1 bulan ke belakang ini ada kasus soal? Wah, banyak. Paling banyak. Paling banyak. Untuk kasus di Kabupaten Bekasi ini paling banyak untuk kasus narkotikanya. Saya juga nggak ngerti kenapa. Oh gitu. Iya, paling tinggi. Paling tinggi. Iya. Persentase? Hampir 50% lebih ya. Wow. Dari awal tahun ini? Wah, udah dari tahun-tahun. Oh, dari tahun-tahun sebelumnya. Selalu mendominasi. Lebih ke golongan 1 tanaman atau golongan 2 sabu tanaman? paling banyak. Sabu paling banyak. Nah, kalau untuk golongan 1 yang tanaman, misalkan kan suka ada istilah pemakai nih. Kalau misalkan saya pengguna ganja, terus tiba-tiba tergerebek atau tertangkap lah gitu. Pasal yang akan didakwakan kepada saya tuh paling berat hukumannya. 111 itu minimalnya 4 tahun, paling tingginya 20 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. Dan denda, dan ditambah denda. Dendanya paling rendahnya 800 juta. Apabila tidak bisa membayar denda, maka kami ganti dengan pidana penjara selama berapa bulan. Hitungannya dari berapa bulan sampai tahun bisa. Itu. Oke, sahabat Ubang Muti mau coba? Jangan coba-coba ya. Karena lumayan dendanya aja sampai 800 juta. Minimal. Minimal. Nah, kalau untuk yang jenis non tanaman, golongan 1 bukan tanaman sama. Pasal 112 dan 111 itu sama, minimalnya 4 tahun dan paling tingginya 15. Paling tinggi 12. 15 itu. Dendanya pun 800 juta minimal. Kenapa lebih banyak yang golongan non tanaman ya, Mbak? Enggak, sama. Oh, yang bedanya hanya yang membedakan tuh pasal 114. 114 itu kan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, itu paling denda paling rendahnya 5 tahun, paling tingginya 20 tahun. Dendanya minimal 1 miliar. Itu dia yang membedakan itu. Gitu. Jadi kalau mau berurusan dengan narkotika harus punya banyak uang ya. Kalau ketangkep. Iya benar sih. Nah, tapi jangan sampai juga ya sahabat Ubang Muti berurusan dengan yang namanya narkotika. Jangan. Tapi jenis kalau mau apapun. Nggak apa-apa. Iya jangan dong. Nanti ketemu kami malah. Jadi tanggung sendiri ya. Iya, mau pilih mana? Mau coba ketemu jaksa atau mau coba umurnya pendek? Kita aja tinggal pilih. Kita balik ke yang pasal 114 ya. Kan ada istilah pebandar, pengedar, pemakai, kurir, pasti beda-beda dong dari jenis hukumannya. Atau sama aja? Sama aja. Sama aja. Yang membedakan itu berapa jumlah
barang bukti ya. Oke. Barang bukti itu termasuk, maksudnya barang bukti itu jumlah sabu atau ganja yang didapatkan di dia pada saat tertangkap. Oke. Itu Paling kecil. 0,0 itu adalah paling kecil. 0,0 bisa 0,1, 2, 3. 0,0. Kalau di kami nih ya, biasanya kami menuntut sekitar 7 tahun sampai 8 tahun. 0,0. 7 tahun sampai 8 tahun. Sekarang Mas Bayu bayangin kalau tertangkap membawa 1 kilo, 2 kilo, ya boleh dibayangkan berapa tuntutan kami. Kalau mau dikali-kali ya tinggal dikaliin aja sama itu Mbak Muti. Tapi nggak gitu juga, nggak pakai perkalian juga. Betul. Paling berat berapa Mbak? Saya pernah nuntut seumur hidup, pernah. Oke. Pernah. Seumur hidup itu dengan barang bukti berat berapa? Kemarin teman saya ada ekstasi. Ekstasi berapa ribu ya? Berapa puluh ribu saya lupa, maaf. Tapi seumur hidup Pak. Luar biasa ya. Iya. Jadi ya itulah dia ya, dampaknya banyak Iya, selain buat ke diri Memang sendiri kayaknya memang begini ya. Narkotika itu tidak merugikan orang lain. Oke. Tapi itu sudah diatur oleh pemerintah karena akan merusak generasi muda gitu kan. Betul. Sebenarnya yang makin narkotika bukan hanya muda, tapi tua pun banyak kami juga mendapati. Tapi karena ini menyangkut dengan nanti gimana keadaan negara kalau generasi mudanya rusak, makanya pemerintah itu benar-benar membasmi banget yang namanya narkotika ini gitu. Walaupun udah, saya nggak ngerti ya, karena pasti banyak lah. Karena udah pada kan digembor-gemborkan juga kan mengenai narkotika ini berapa hukumannya, tapi masih banyak saja yang mencoba untuk menggunakan narkotika. Itu yang masih diherankan oleh kami gitu loh. Kabupaten Bekasi sendiri pernah kedapatan menangkap bandar nggak Mas? Oh itu pernah kejadian. Memang waktu itu penyidik BNN yang melakukan penangkapan di daerah Cikarang. Cikarang Utara ya kalau nggak salah, itu yang di warung beras ya. Iya. Warung Kemarin beras itu ya? Iya. baru ini kami sabu dan ekstasi. Iya. Sabu dan Kebetulan saya adalah penuntut umumnya. Baru mau kami sidangkan tuh berapa udah dimusnahin 66.000 gram. Iya betul. Tuntutan hukumannya? Oh belum tahu, Oh, kan belum belum tahu. sidang. Oh, belum sidang. Belum. Kira-kira. Kalau Ya, itu aduh nanti ini bocor. Oh, caranya benar-benar. belum sidang dia belum bisa Iya, dikasih belum tahu bisa. ya. Oke, kan kalau tadi Mbak bilang hukuman itu tergantung kedapatan barang tersebut ya. Kalau misalkan saya bukan saya pemakai, terus pada saat penggerebekan di samping saya ada teman saya yang sama-sama pemakai juga. Cuma pada saat penggerebekan barang yang saya punya lebih besar jumlahnya, barang teman saya lebih kecil. Akan sama atau tetap berbeda? A dan B sama-sama menggunakan narkotika. Sama-sama menggunakan narkotika Di satu tempat yang sama. satu tempat yang sama. A misalkan 0,5 gram, yang si B cuma 0,2 gram. Sama. Akan sama. Kan sama. jenisnya sama. Jenisnya sama. Jenisnya sama. Iya. Sama. Seperti itu. Oke. Ya, sahabat Bima Mukti, aduh, kalau ngomongin soal narkotika mah udah ngeri dah urusannya, udah bukan selain merusak ke diri sendiri juga kan, ya kalau mau silahkan nanti bisa berurusan sama jaksa Jangan. khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Nanti kalau sahabat Bima Mukti mau ketemu sama jaksa yang cantik, tapi mudah-mudahan jangan sampai ya, semuanya warga Kabupaten Bekasi jangan sampai mengenal yang namanya narkotika. Mengenal boleh ya, Mengenal boleh. tuh harus. Mengenal harus. Supaya kita mengetahui ini adalah narkotika atau bukan, itu Betul. harus. Betul. Biar kita juga tahu ya, Iya, waspada. ini obat terlarang Betul. atau bukan. So, sahabat Bima Mukti, nanti kita akan kembali lagi masih bersama saya di program acara Jaksa Menyapa.